Ada contohnya nggak di sana ya? Ada di sana. Kalau aku tadi yang di setting set itu nggak sampai 5 juta, paling itu tergantung merek sih. Ada yang murah yang kayak cuma satu paket 200.000. Kalau yang bagusnya mungkin sejutaan, tapi nggak sampai mahal kali. Kita karena mahasiswa kan kita pilih yang murah aja. Sama sih, di kami juga Micron Motor punya merek ya. Tapi kayak memang kalau Cari merek yang itu awet gitu ya? menentukan banget ya. Karena kayak percuma kan kalau kita beli misalnya kayak ada tuh harga kayak 2.800.000 mungkin ya. Nanti bisa jadi 2 kali beli, jadi sama aja tuh kan beli ya. Ya juga sih. Tapi kalau kayak kami tuh nggak sering kali sih kayak pakai di setting set tuh kayak tertentu aja. Tapi kalau itu mungkin harus punya karena yang mikromotor tadi tuh Bakalan di sepanjang skillet tuh bakalan kepake terus gitu ya. Berat biaya, berat otak. Guys. Apalagi kan sering ujian juga nggak sih? Iya, kalau kami tuh sistemnya ujiannya per blok bukan per semester gitu ya. Kalau di FKH Aku masih per semester sih. Jadi UTS sama UAS doang. Kalian berarti tiap blok gitu ya? jadi kayak setiap blok kita di akhir blok pasti ada ujian. Jadi kayak sekitar 1 semester ada 3 blok atau 4 ya. Tapi jarang 4. 3 blok. Seringnya 3. 3 kali ujian. Jadi kayak 3 kali ujian gitu. Terus gimana nih? Kan ujiannya tuh banyak. Gimana tips belajar di FKG dari Ayu? Kalau aku orangnya yang nggak terlalu ambisius ya. Yang penting kayak pada dasarnya lulus gitu. Dia cerdas gak? Jadi kayak belajar itu mungkin kalau misalnya di kelas biasa ya mahasiswa tidur gitu kan. Biasa aku buat HP untuk kayak voice note dosen. Jadi kayak nanti 2 hari atau 3 hari mau ujian di situ kayak aku baca-baca sekilas, dengar-dengar kayak gitu, yang kayak poin-poinnya aja gitu. Jadi abis itu kayak ya udah kayak hoki-hokian gitu. Yang penting lulus aman. Maksudnya kayak standar lah gitu. Mungkin kalau Ayu ini berarti tipe belajarnya yang audio gitu kali ya guys ya. Jadi dia denger suara aja dia udah bisa nangkep gitu. Dan ditambah dia memang aslinya cerdas gitu. Jadi cepat nangkap gitu. Juga Sebenarnya kalau tips belajar di kedokteran ini gitu kan guys. Yang penting kita tuh rajin. Artinya gini, kayak setiap orang kan punya kemampuan nangkep pelajaran atau mencerna sesuatu itu kan beda-beda kan. Nah, kalau misal aku misal nggak jago menghafal gitu, ya udah, aku harus lebih keras ngafalnya daripada teman-teman aku yang sekali baca doang langsung hafal gitu. Jadi pas awal-awal itu aku cukup kesulitan karena emang bukan orang yang hustle banget dalam belajar gitu kan. Beda kayak teman-teman aku yang memang ambisius banget. Jadi mereka kalau nilainya remedi di bawah KKM itu udah bener-bener nangis gitu kan. Nah kalau aku tuh nggak yang sampai segitu banget. Jadi kalau tips belajar dari aku tuh yang penting rajin, itu intinya. Tadi kita udah cerita kayak sedih, maksudnya nggak sedih juga sih, tapi kayak susahnya gitu. Nah ada nggak sih senangnya? Kayaknya dari Al dulu lah ya. Kalau aku sebenarnya banyak senangnya sih, walaupun kayak kuliahnya padat gitu kan, tapi kayak aku kan aktif ikut hal-hal dan kegiatan lain gitu kan. Tapi aku senang. Jadi di FKH ini kita punya kesempatan yang sangat luas untuk punya entah itu proyek penelitian, lombanya itu bisa nasional, jalan-jalan keliling Indonesia, bisa juga internasional. Jadi kalau aku pengalaman udah ke Korea, ke Thailand, terus punya kesempatan pertukaran pelajar juga tuh. Kemarin aku pertukaran pelajar ke Kamu National University. Jadi sebenarnya senengnya itu juga banyak gitu. Jadi gak usah diambil apa ya kayak ekspektasi susah-susahnya, tapi nanti bakalan ada pasti pengalaman yang senengnya. Mungkin kalau di aku senang-senangnya kayak dapet kawan ya kan, terus kayak kayak main bareng kayak gitu. Nanti kalau misalnya Belajar bareng juga nggak? kalau belajar bareng, kalau tipikal aku kalau di belajar bareng tuh aku nggak serius-serius sekali. Paling kalau di belajar bareng nanti kayak bisa bantu kawanku, misalnya kayak nanya, nanti yang aku tahu aku kasih tahu. Cuman kalau untuk fokusnya misalnya kayak biasanya kayak betul-betul kayak 1 hari sebelum ujian aku butuh sendiri, karena susah ya kalau aku memahami rame-rame gitu guys.
Jadi di jurusan FKH itu kuliahnya berapa semester, terus apakah ada koas gitu juga sama kayak FKG? Iya, jadi sama aja sih sebenarnya. FKH tuh juga ada koasnya. Pendidikannya itu yang pertama S1-nya 4 tahun, 3,5 tahun juga bisa, tergantung orangnya dan tergantung rezekinya. Terus dia sambung dengan koas. Koas itu 1,8 bulan ya, 1,8 bulan. Itu sampai 2 tahun gitu. Itu tergantung ininya juga sih, kayak laporannya dan sebagainya gitu. Jadi ya total 6 tahun lah kalau mau jadi dokter. Berarti persis ya sama kayak kami juga. Tapi nih yang bedanya nih FKG itu kita tuh harus cari pasien sendiri. Beda dengan dokter umum ya. Kalau FKH itu langsung kan ada di peternakan misalnya. Kalau kita FKH pasien kita berlimpah, guys. Nah, kalau kami beda. Kalau kami tuh nyari mana-mana kemana aja yang penting ada pasien buat kasus kita gitu. Jadi kalau kita nggak punya pasien ya bakalan lebih lama sampai kita punya pasien tamatnya gitu. Jadi agak ribet dan butuh biaya lagi. Berat juga ya nyari pasien ya. Ya, jadi mungkin itu yang kita jelasin tadi itu cuman kayak kulit kacang ya. Dan sekilas yang kita tahu Ya, juga. sekilas yang kita tahu gitu. Mungkin kalau teman-teman yang lagi kuliah di kedokteran hewan ataupun kedokteran gigi punya pengalaman yang lain ataupun cerita yang beda dari yang kita ceritain, mungkin bisa banget nih kasih tambahan di komen. Oke, sekian dari aku Elfahra. Dan aku Ayu. See you on the next video. Bye bye. Thank you so much. Makasih. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.